Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesehatan, kelapangan dada dan kesempatan waktu sehingga saya bisa berdiri saat ini di sini. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru sekalian. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan tausiah singkat saya yang berjudul Deketin Lalu Curhatin. Nah, salah satu kebiasaan kita anak muda itu kan curhat. Kalau ada masalah dikit curhat ke temennya. Kadang bahkan saking kayak nggak tahannya lagi tuh kadang-kadang curhat ke followers, netizen, dan sosial media. Akhirnya curhat-curhatan kita itu diketahui banyak orang. Walaupun sebenarnya curhat ke mereka nggak selalu bisa ngasih solusi, apalagi ke sosial media. Paling cuman jadi omongan atau bahkan kita dimarahi ataupun kita cuma dapat empati doang. Sebetulnya ada curhat yang lebih keren lagi dan pasti insya Allah lebih mendatangi kebaikan dalam hidup kita kalau kita mendapatkan masalah, yaitu curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kalau orang mau curhat pasti sama orang yang deket tuh. Nah, ternyata Allah juga deket loh sama kita. Wa ijazah laka ibadi inni fa inni qori. Kalau hambaku bertanya apakah aku dekat atau jauh, sehingga kalau jauh maka terlalu sungkan untuk curhat. Tapi kan kalau dekat pasti yakin gitu kan. Ketika hamba-hambaku bertanya seperti itu ya Muhammad, maka inni qoriba. Inni qoriba. Aku itu dekat. Jadi itu artinya Allah itu senang banget dicurhatin. Jangan sampai kita berpikir kalau curhat sama Allah itu ngerepotin Allah ya. Enggak sama sekali. Allah itu sama sekali enggak. Allah itu kangen dicurhatin sama hambanya. Bahkan Allah itu marah kalau kita ngerasa nggak butuh Allah karena dianggap orang yang sombong. Jadi curhat itu adalah ibadah, sehingga banyak-banyaklah kita curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun berdoa kepadanya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 55, Allah ngajarin kita tentang cara curhat. Kata Allah, Ud'u rabbukum tadarawah ruhyah innahu la yuhibbul muhtadin. Berdoalah atau curhatlah kalian kepada Allah dengan lembut, dan Allah itu nggak suka terhadap orang yang berlebih-lebihan. Dan di sini Allah ngajarin kita cara curhat itu dengan merendahkan diri. Maka dari itu agar curhatan kita didengar Allah, kita harus merendahkan diri. Oleh karena itu curhatlah kita kepada Allah seperti kita curhat kepada orang tua kita, seperti kita curhat kepada sahabat-sahabat kita, sehingga kita merasa nyaman curhat sama Allah. Dan kita nggak perlu ragu lagi untuk menceritakan masalah kita kepada Allah. Sekianlah tausiah dari saya. Dari yang saya sampaikan tadi bisa kita petik bahwa ketika kita memiliki masalah, maka kita curhatlah kepada Allah, sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan, pahala, dan ketenangan hati, dan juga mendapatkan solusi. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.